Lembaga survei Poltreking merilis hasil survei elektabilitas capres dan partai terbaru. Nama Anies Baswedan berikut Partai Nasdem mengalami lonjakan elektabilitas di DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Di Jakarta, nama Anies Baswedan menyodok hingga menyentuh angka 49%, mengalahkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang bertahan di angka 20% dan 15%. Lonjakan serupa juga dialami oleh Partai Nasdem, meski masih di bawah bayang-bayang PDI Perjuangan. Survei elektabilitas Partai Nasdem mencapai 14,3%. Sedangkan di Jawa Barat, nama Anies Baswedan juga bertengger di posisi pertama. Urutan kedua diikuti nama Prabowo Subianto dan yang ketiga ditempati nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Serupa dengan nama Anies, Partai Nasdem di Jawa Barat juga mengalami kenaikan elektabilitas. Pemirsa, kami akan ajak Anda menyimak sejumlah data terkait dengan kekuatan politik elektoral calon presiden dan partai politik di Pulau Jawa. Kenapa Pulau Jawa menjadi penting diukur peta kekuatan elektoralnya? Ya, karena hampir 60% pemilih yang ikut pemilu berada di Pulau Jawa. Kami hadirkan data dan fakta berikut ini. Pemirsa, ini yang membuat Pulau Jawa menjadi kunci penentu kemenangan. Karena data dari KPU RI menunjukkan lebih dari 50% DPT atau daftar pemilih tetap ini berada di Pulau Jawa, 57,4%. Sementara untuk di luar Pulau Jawa, ini ada angkanya adalah 42,6%. Sementara itu pemirsa, berdasarkan survei Poltreking Indonesia periode 26 November hingga 2 Desember 2022, tergambar peta 3 capres terkuat di 5 provinsi di Pulau Jawa. Ada nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Prabowo Subianto. Nah, Anies ini unggul di 3 provinsi di Pulau Jawa, yakni di DKI Jakarta, di Banten, dan juga di Jawa Barat. Survei Poltreking juga menunjukkan angka elektabilitas Anies di Jakarta dan juga Banten ini relatif tinggi, terpaut di atas 19% dibandingkan dengan kandidat lainnya. Di Jawa Barat, Anies relatif kompetitif, hanya terpaut sekitar 6% dengan Prabowo Subianto. Yaitu adalah 3 wilayah DKI Jakarta, Banten, dan juga Jawa Barat. Bagaimana dengan wilayah lainnya? Kita akan melihat untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Boleh dibantu teman-teman? Ya, ini kita lihat Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Di Jawa Timur, Anies hanya terpaut sekitar 6% di bawah Prabowo Subianto. Sementara di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, Ganjar Pranowo ini mengungguli Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Pemirsa, Poltreking juga melakukan survei elektoral terhadap partai politik peserta pemilu tahun 2024. Menurut Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda, salah satu temuan survei yang dilakukan oleh lembaganya adalah langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mulai berbuah. Partai Nasdem mulai mendapatkan perhatian publik di 5 provinsi di Pulau Jawa. Di Jakarta dan juga di Banten, ini Partai Nasdem meraih atau berada di posisi kedua dengan 14,3% suara di DKI Jakarta dan 13,8% suara di Banten. Raihan ini juga sejalan dengan elektabilitas Anies di Jakarta dan juga di Banten. Pemirsa, yang tadi kita saksikan bersama, Anies di Jakarta mengungguli Ganjar Pranowo dan raihan Anies di Banten yang mengungguli Prabowo Subianto. Ya pemirsa, itu adalah sejumlah data hasil survei Poltreking terkait dengan elektabilitas capres dan parpol